Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu, dan siapakah yang lebih zalim mimman melebihi orang iftara yang mengarang 'ala Allah atas Allah kadiban kebohongan, yaitu menisbatkan Allah atau mempunyai sekutu, au kadzdzaba atau membohongkan bi ayatihi ayat-ayat Allah, membohongkan Al-Qur'an. Innahu sesungguhnya la yuflihu tidak selamat, tidak sukses al-zalimuna orang-orang yang zalim. Wa yauma nahsyuruhum, dan di waktu kami kumpulkan jami'an semuanya. Wa yauma nahsyuruhum, dan di waktu aku kumpulkan mereka jami'an semuanya. Naqulu, kemudian kami berkata lilladzina asyraku, kepada orang-orang yang mensekutukan Allah, aina syurakaukum, mana sekutu-sekutu kalian, alladzina yaitu sekutu-sekutu, kuntum tas'umun yang dulunya kalian berkata bahwa Allah mempunyai sekutu. Tsummalam tukun, kemudian tidak ada fitnatuhum, alasan mereka, illa angqalu, kecuali mereka hanyalah berkata, wallahi, demi Allah, wallahi rabbina, demi Allah Tuhan kami, ma kunna, tidaklah kami musyrikin, sebagai orang-orang yang menyekutukan bohong. Jadi orang-orang musyrik itu, orang-orang yang tidak iman itu orang yang biasa bohong. Maka sampai ditanya sama Gusti Allah, mana sekutu-sekutu itu yang kamu sembah, katanya itu sekutuku, itu mana? Dulu kami tidak menyekutukan kok, tauhid asli. Oh, bohong. Bohong. Ungdur, lihatlah wahai Muhammad, kaifa, bagaimana, kadzabu, mereka telah bohong, ala anfusihim, atas diri-diri mereka sendiri, padahal di hatinya menyekutukan Allah, lisannya bohong. Jadi bohong pada diri sendiri. Wa dhalla, dan telah hilang anhum, dari mereka, maka anu yaftarun, apa yang dulunya mereka karang, yaitu sekutu-sekutu, ternyata hilang. Memang tidak ada sekutu, itu sudah enggak ada. Nanti di akhirat itu juga ada aja orang yang bohong saking takutnya biar enggak kena azab. Maka enggak, saya tidak sekutukan Allah. Kamu telah membohongkan dirimu sendiri kalau begitu. Faminhum, dan di antara mereka, man, orang yastamu, yang mendengarkan ilaika, kepada kamu ketika kamu membaca Al-Qur'an. Wa ja'alna, dan telah jadikan ala qulubihim, atas hati-hati mereka, aku jadikan akinnatan, tutup, ayyafahuhu, untuk bisa memahami Al-Qur'an, sehingga mereka tidak bisa memahami Al-Qur'an karena dikasih tutup hatinya oleh Allah. Wa fi adanihim, dan ada di dalam, dan aku jadikan di dalam telinga-telinga mereka, waqron, ketulian, bukan tuli biasa, tapi tuli dari menerima kebenaran. Nah, kalau dipanggil juga masih menoleh, tetapi kalau diajak kebenaran kayak tuli, nggak dengar, kayak nggak dengar, ngeleweh saja. Wa iyyaru, bila mana mereka melihat kulla ayat, dan setiap ayat, la yu'minu biha, maka mereka tidak beriman pada ayat itu. Hatta idza ja'uka, sehingga ketika mereka mendatangi kamu, yujadilunaka, mendebat kamu, yaqulu, berkata alladzina kafaru, orang-orang kafir, in hadza, tidaklah inilah Al-Qur'an, illa asatirul awwalin, kecuali hanyalah kebohongannya orang-orang zaman dulu. Mereka enggak beriman. Setelah mendengarkan Al-Quran, hatinya ditutup, tidak bisa faham, telinganya ditutup, tidak bisa menerima. Setiap melihat ayat atau mendengar ayat, mereka itu akhirnya malah mendebat. Oh, ini ini mitos, ini apa itu, khayalan orang zaman dulu aja. Nah, ini.
bahwa mereka itu yanhauna mencegah manusia anhu dari mengikuti baginda Nabi, wa yan'auna dan mereka menjauh anhu dari baginda Nabi. Amalannya itu apa? Menjauhkan orang dari baginda Nabi dan dirinya sendiri menjauh dari baginda Nabi. Jangan kamu ikuti itu Muhammad itu, dan mereka sendiri juga menjauh. Ya kalau menjauh bagaimana dapat hidayah? Walaupun dirinya itu dekat, tetapi kalau hatinya jauh tidak akan dapat hidayah. Walaupun dirinya itu jauh, tetapi hatinya dekat, ya dapat hidayah. Makanya baginda Nabi tinggal di Madinah, tapi di Madinah itu ada orang-orang yang dekat baginda Nabi juga, yang hari-hari ketemu dengan baginda Nabi, tapi hatinya jauh dengan baginda Nabi. Abdullah ibnu Ubay bin Salul itu dekat baginda Nabi, jasadnya jauh dari baginda Nabi, hatinya dapat hidayah? Tidak dapat hidayah. Wong tanah jauh. Sebaliknya ada orang jauh dari baginda Nabi, jasadnya dekat dengan baginda Nabi, hatinya. Akhirnya hidayah selalu masuk kepada orang ini. Uwais Al-Qarani. Ya, gitu. Makanya para ulama ahli hati ini, mereka tidak menganggap jauh dengan baginda Nabi walaupun zamannya sudah jauh, sudah lama. Tidak, orang jauh atau dekat itu tempatnya di hati. Walaupun zaman kita ini jauh dengan zamannya baginda Nabi, tetapi kalau hatinya itu dekat dengan baginda Nabi, ya dekat, nurnya baginda Nabi ngalir masuk gitu. Makanya itu bukan masalah zaman, bukan masalah makan, yang masalah itu hati. Tempatnya dekat atau tempatnya jauh itu tidak masalah. Yang bermasalah itu hatinya jauh atau dekat. Zamannya dekat atau zamannya jauh itu enggak masalah. Yang masalah itu hatinya dekat atau tidak. Walaupun jauh zamannya dengan zamannya baginda Nabi, tapi kalau hatinya dekat dengan baginda Nabi, oh, maka kata baginda Nabi, itu adalah saudaraku. Saudaraku adalah orang-orang di akhir zaman sana, yang semua mereka ini suruh meninggalkan keluarganya, meninggalnya seumpama untuk bisa bertemu dengan aku, tentu saja dia akan bertemu dengan aku. Dia tentu saja dia akan korbankan semuanya demi untuk bisa bertemu dengan aku. Orang di akhir zaman itu, artinya hatinya itu dekat dengan baginda Nabi walaupun di akhir zaman. Kata baginda Nabi, mereka adalah saudaraku. Karena sahabat ketika mengatakan, bukankah kami ini saudaramu wahai baginda Nabi? Bukan, kamu itu sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku itu ada di sana, akhir zaman sana, orang-orang yang mencintai aku, pengen ketemu aku walaupun zamannya itu sudah jauh gitu. Jadi yang penting itu hati ya. Hati inilah yang bisa merubah orang. Kelihatan sama amalannya, tapi kalau beda hatinya, beda hasilnya. Sama-sama hijrahnya, yang karena Allah dan utusannya Allah, dapat ridha Allah, dapat suhbah dengan Rasulullah. Nah, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, karena harta atau karena wanita, maka dapat suhbah dengan wanita. Ya gitu aja. Pol-polannya itu hanya kawin, itu saja. Wahum dan mereka yanhauna anhu, mencegah manusia dari mengikuti baginda Nabi, wa yan'auna anhu, dan mereka menjauh dari baginda Nabi, wa yuhlikuna, dan tidaklah mereka itu menghancurkan illa anfusahum, kecuali hanyalah menghancurkan diri mereka saja. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasakan, tidak terasa. Walau tara, dan kalau kamu melihat wahai Muhammad itu wukifu, dikala mereka
didirikan, dihadangkan alan nari atas neraka. Faqalu maka mereka berkata, ya laitana nuraddu, seumpama kami dikembalikan ke dunia, wala nukadziba, semoga kami ya seumpama dan seumpama aku dikembalikan ke dunia kami, wala nukadziba, dan kami tidak membohongkan ya ayati rabbina, dengan ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna, dan adanya kami minal mu'minin, termasuk golongan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang ini penyesalan yang luar biasa. Ini loh tempatmu neraka. Oh, seumpama bisa kembali ke dunia lagi, nah. Dah jadi orang beriman, tuwenanan sholat, tuwenanan wiridan, tuwenanan pokoknya aku. Bal bada, sebaliknya telah tampak lahum bagi mereka maka yukhfuna, apa yang mereka sembunyikan min qablu, dari sebelumnya, yaitu kesyirikan yang ada dalam hati mereka, dan mereka bohong katanya bertauhid. Orang asli sudah baru saja bohong, ini juga bohong juga sebetulnya. Itu kata-kata mau iman barang itu juga bohong. Ini dia itu di dalam hatinya masih syirik, tetapi dia berbohong sama Gusti Allah. Enggak, saya tidak pernah mensekutukan Allah katanya. Ya, itu sudah tampak. Nanti aku mau beriman, ya sudah tampak. Kemarin bohong, sekarang juga bohong. Tadi dia sudah bohong, ini juga bohong. Nanti semua dikembalikan, yang ya bohong, tanah ya bohong, ya tidak akan beriman. Walau ruddu, semua mereka dikembalikan ke dunia, la itu sungguh mereka akan kembali lima nuhu mengamalkan perkara yang mereka dilarang, anhu dari perkara itu, yaitu mensekutukan Allah. Nanti kalau dikembalikan ke dunia, ya mensekutukan Allah lagi, ya begitu aja orang itu. Wa innahum, dan sungguhnya mereka lakadzibun, sungguh berbohong. Tanah ahli dunia itu pekerjaannya bohong dan membohongi orang. Sampai di akhirat tuh yo rumangsane bisa selamat dengan bohongnya. Itu permasalahan. Orang ahli dunia itu kan bohong-bohongan. Kalau berdagang bohong biar laku dagangannya. Ini khusus untuk kamu, ini khusus harga murah. Ini sudah ditawar 2 kali lipat, saya berikan. Saya nggak senang sama orangnya, tapi saya melihat kamu ini senang, ini khusus kamu ini tak turun. Ada aja yang seperti itu. Yang dagang bohong, yang politik bohong, ya, yang semuanya, bahkan olahraga pun itu bohong. Tangannya itu sudah ngenek bola kok nggak ngaku juga. Bohong, pokoknya bohong demi menang itu pokoknya bohong. Di dunia itu hanya seperti itu. Makanya kalau ahli dunia itu sudah ahli bohong, dan sampai akhirat mau bohongi Gusti Allah ya nggak bisa. Gusti Allah bohongi. Hanya ya tidak ada yang bisa bohong.